Halo, kita live, halo teman-teman semuanya yang di luar sana yang kebetulan lagi nonton kita, kenalkan nama saya Maya. Saya, tinggal di USA bagian Oregon, saya di sini, ngajak teman-teman, if you been following me gitu ya, udah tahu pastinya saya lagi menjalankan digital business yang saya udah jalankan, kurang lebih 2 tahun dan sambil bekerja dan sambil, jaga anak-anak juga, saya punya 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Di sini saya mengajak teman-teman, sama rantauan yang tinggal di USA juga untuk, share kenapa, ya memilih digital business ini on top of their, job, dan menginspirasi teman-teman semua kenapa this is the great one, the amazing one to choose karena, potensialnya sangat besar dan kenapa kita juga mau meluangkan waktu bangun digital business ini juga. Nanti, kita kumpas, semuanya, kenapa kita ada di sini dan mau, menginspirasi teman-teman semua, ada loh sesuatu yang kita bisa lakukan dari sekarang walaupun masih sibuk, masih bekerja, nggak perlu nunggu sampai pensiun untuk melakukan sesuatu bisnis. Apalagi di US, legitimate business di US itu sangat, complicated ya, kalau misalnya traditional business. Dan kita punya, legitimate business online, yang bisnis modelnya unik, dan kalian bisa get to know more about this, later on. So, without further ado, aku mau memperkenalkan di sini teman-teman yang saya ajak. Ada Pak Oswald dan Kak Susan, makasih waktunya udah, bergabung di sini, mau aku, ajak talk. Iya. So, sekarang kita langsung aja perkenalan Pak Oswald, kenalkan, buat, viewer yang nonton sekarang ataupun nonton replay, silakan Pak Oswald. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam di mana saja berada. Nama saya Oswald, saya udah pindah ke Amerika, tinggal di bagian California, Mmm, Amerika Serikat. Udah 30 tahunan lebih, tahun 91 wow, saya tiba di sini, mmm, dengan memang tujuan untuk kuliah di sini. Jadi saya kuliah di sini, universitas, dan setelah saya selesai, saya kerja sebagai nurse practitioner sampai sekarang. Um, saya juga seorang bapak, saya punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Dan saya mulaikan bisnis ini, saya tertarik sebab dengan kesibukan di pekerjaan saya, ini saya bisa pakai saya bisa jalankan sebagai kayak side hustle gitu. Ya kayak kerja sampingan sambil menghasilkan dari rumah. Dan saya memang sudah berapa kali cari-cari banyak bisnis macam-macam. mmm, mhm, Sejak istri saya pengen tinggal di rumah untuk liatin anak-anak gitu, jadi dia punya profesional juga, dia stopin untuk sementara mhm. sambil membesarkan anak-anak. Jadi saya pikir, saya jadinya kayak orang bilang sini soul winner ya. Jadi saya sendiri gitu yang Iya, yang berarti benar, iya. menghasilkan. Jadi saya pikirnya kalau penghasilan cuma satu tinggal di Amerika tuh semuanya pada mahal. Iya, Jadi saya pingin harus menambah gitu income kami yang keluarga supaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga banyak kami punya impian yang kami mau lakukan, yang semuanya ya perlu uang. Jadi side hustle itu penting sekali sebagai imigran tinggal di sini di Amerika. oke, Itu saja Ibu ya. Maya mmm, kembali. interesting. Nanti kita, bisa, ngobrol lagi tentang, why this business. But I can relate to that, Pak Oswald. Kita di bagian healthcare, aku juga di bagian healthcare, sama ya, punya 2 anak gitu ya, punya anak Pak Oswald punya 3 anak. It's not cheap, to live in the US, apalagi punya satu income aja gitu ya.
Itu pun yang aku rasakan sebelumnya, pas mulai bisnis ini, anak aku masih bayi gitu ya, dan kita harus, salah satu, sacrifice which is suami aku yang stay at home pas saat itu, pas masih bayi. Karena, kita kalau titipin anak ke childcare, itu harganya lumayan ya. Jadi seperti kita, dapat gaji, keluar lagi gitu. Jadi, it doesn't make sense to me. It doesn't make sense buat saya untuk, kita bekerja, keluarkan duit di childcare, dan kita nggak ngelihat anak-anak gitu ya. Jadi suami saya, kita di sini harus sacrifice. But now, ketika bisa bekerja, malah kita nggak ada waktu bersama gitu ya. Jadi it's a challenging living in the US, it's not easy, seperti Pak Oswald bilang, and, aku juga, mulai di sini juga sekolah, jadi udah tahu lah ya gimana caranya susah kerja susah apa, sekolah itu nggak mudah juga ya, apa, mendapatkan sertificate, license, segala macam kita harus, dapetin license di sini kalau di bidang healthcare, dan kita bekerja long hours juga. Nanti kita, kupas lagi mungkin, Kak Oswald bisa kerja bagaimana, share nantinya, how nurse practitioner in the US. Sekarang kita ke Kak Susan untuk, berkenalan singkat dulu, siapa Kak Susan dan, di mana? Ya, silakan. Hai semuanya, aku Susan tinggal di US, di Minnesota. Aku di sini udah 18 tahun. Aku pindah ke sini karena ikut suamiku ada pekerjaan di sini, dan akhirnya aku memutuskan untuk, pindah ke Amerika. Aku punya 2 anak, mereka satu di middle school, satu di high school. Yap. Udah gede-gede ya? Iya, udah gede. That's cool. Ya, Ya. sekarang, stay at home apa bekerja? Karena aku kerja di sekolah. Kalau sekolah libur ya kita ikut libur. Jadi basically sekarang aku, lagi libur. Jadi That's di cool. sini tuh cocok banget. Iya, jadi masih Iya. bisa ngisi waktu yang ada gitu. Iya. Iya. Ya, dan juga kalau libur juga nggak dapat income juga kan ya, Iya, gitu. nggak ada. Nggak ada sama Iya. sekali. So, mungkin nanti akan dijelaskan lagi. So, untuk kita semua di sini berkarir ya, maksudnya walaupun kita nggak diam-diam aja di sini di US, kita bekerja dan memenuhi nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus, kenapa, apa struggle-nya teman-teman, dengan kesibukan yang kita lakukan tiap hari gitu ya, kenapa mau memilih bangun digital business yang kita lagi bahas hari ini? Bisa Pak Oswald. Selain tadi ya, selain apa, semuanya serba mahal ya? Iya, serba mahal, terus kemudian ya istri saya juga kan berhenti kerja supaya ngurusin anak-anak, jadi ada kebutuhan untuk harus menambah income keluarga. Jadi saya memang lagi cari-cari bisnis yang bisa sebagai kerja sampingan gitu yang fleksibel gitu. Karena saya memang kerja bagian medis, bagian nurse practitioner di rumah sakit. Jadi waktu itu terbatas. Iya. Jadi karena bisnis digital ini bisa saya kerjakan fleksibel kapan aja, mungkin pagi sebelum ke rumah sakit atau sudah balik rumah sakit. Kalau ada waktu, mungkin hari off gitu ya, bisa kerjain bisnis kayak ginian. Jadi ini memang bisnis digital ini cocok lah dengan lifestyle saya gitu, pekerjaan saya, dan dengan maksud sebagai side hustle dan menambah untuk income untuk kebutuhan keluarga. Makasih. Iya, fleksibelnya sangat sangat bagus ya, karena kita punya proven automated system, yang walaupun kita sibuk dengan hal lain, bisnisnya tetap jalan 24/7 gitu ya. Jadi, kita bisa, lakukan training, lakukan, do bisnis kita in our own time gitu ya. Jadi kita nggak ada patokan kapan kita harus, standby, kapan harus jalanin bisnis, atau kapan, harus berapa jam, harus berapa lama.
Itu juga yang saya suka di sini karena ya Iya kita nggak pernah tahu ya tiap harinya kalau punya anak-anak, sama kerjaan, kita nggak tahu, kesibukan ke aktivitas, anak-anak tuh kayak bagaimana. Jadi kalau misalnya kita harus standby, mungkin nggak cocok ya bisnis yang bisa harus standby. Kalau di sini fleksibel, kita yang nentuin sendiri, Mhm. ya, makasih Pak Oswald, it's a good point, fleksibel dan of course, Pak Oswald, nurse practitioner gitu ya, dan income-nya, mhm, juga nggak rendah-rendah amat gitu ya. Dan untuk Pak Oswald memilih, digital business ini berarti kan ada potensial, huge income yang bisa replace atau, menambah ya kan. Karena iya nggak mungkin kita mau spend, waktu untuk sesuatu yang, tidak menguntungkan, buat kita atau, benefit buat kita gitu ya. Karena kita udah sibuk, dengan segala macam pun kalau kita nggak memilih, bisnis yang cocok dan nggak ada, besar potensialnya, buat apa kita, wasting time. But here Pak Oswald, spend his own time untuk bangun bisnis ini on his, free time. Thank you Pak Oswald for sharing. iya sama. Kalau Kak Susan, what's the biggest struggle, before finding this digital business that, until now? Hmm. The big struggle, aku kan kerja, terus terang kerja di, eee, yang gajinya ya nggak gede gitu loh. Mhm mhm. Itu Iya, di-compare dengan yang lain-lainnya itu nggak seberapa gitu. mhm Dan aku struggle maksudnya tuh, karena aku background-nya dulu aku waktu di Jakarta aku punya bisnis. mhm. Dan aku udah biasa aktif, dan mendadak ke sini ya totally penghasilannya ya beda banget, jauh gitu loh. Iya Dan iya, mhm. kegiatan yang aku lakukan tuh beda sekali. Dan di, bisnis ini ya nggak pakai, fisik kita ya, dan itu bisa kita Iya. kerjain di mana aja. Dan aku melihat kayaknya aku pikir, "Ah, kayaknya aku harus cari sesuatu, nggak bisa kalau kayak kerja kayak begini." Karena dari pagi aku anterin anak sekolah, sekalian kerja, selesai kerja, aku jemput anak. Jadi sampai rumah ya udah sore ya, istilahnya dari pagi sampai sore. Mhm. Iya, terus ya dan kita di sini merantau, nggak ada yang bantuin, sampai rumah Iya, ya terusin aja kita kerja juga lagi. ada makanan ya kita mesti masak. Iya bener. Iya, habis itu udah waktu kan jalan tuh cepet banget. Udah Udah besok lagi ya? Udah iya, keesokan harinya tahu-tahu lagi? udah jam Kerja segini. lagi? Iya, Mhm udah jam 8, jam 9, ya bener-bener nggak ada waktu. Sampai mhm anak-anakku juga komplain gitu loh, udah mhm nggak ada waktu untuk mereka dibanding sebelumnya. Ya, sebelumnya aku jaga anak, ya dengan alasan sama, kita nggak mungkin bayar uang daycare. Itu mhm nggak make sense banget, nggak bakal mhm nutupin lah, gitu. mhm Iya, jadi, aku akhirnya cari-cari-cari, bisnis apa yang bisa aku kerjain yang fleksibel dan aku bisa kerjain di mana aja gitu loh. Dan akhirnya aku nemu dan aku pikir, wah kayaknya ini maksudnya untuk future-nya itu bagus mhm dan aku tertarik gitu loh, kalau yang orang-orang bisa, aku pasti bisa gitu. Iya, mhm. yang paling penting sih dari kitanya juga ya. Iya, Iya. dan aku ya terus terang kayak maksudnya kayak live talk gini atau soal sosial media gitu, aku tuh malu anaknya. Mhm. Aku tuh nggak bisa gitu loh, jadi kayak ini harus keluar dari comfort zone kita gitu. Iya, jadi ya Betul. ya tapi Iya. akhirnya aku jadi, menikmati. Iya, Iya. nice. Ya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang kita takutkan sebelumnya sebenarnya, kalau kita get out of, our comfort zone, it's a blessing. Iya Iya Mhm, iya iya, mhm. iya That's iya, nice. Ya, that's nice, Kak Susan. I mean, itu semua yang kita alamin ya, karena kalau kita bekerja long hours ataupun kerjanya, misalnya part-time tapi kita nggak tahu, schedule-nya bagaimana, kita hanya
ngikutin kemauan kemauan bos lah intinya ya gitu kayak, "Oh kamu kerjanya jam segini ke sini." Kita nggak bisa bilang enggak ya kan, Iya, kita harus, memenuhi tapi kan mereka nggak peduli dengan, oh ya kita punya anak, anak harus dianterin ke sekolah, oh anak harus dijemput, oh ini harus gitu kan, semuanya kan kita semua gitu, iya, istilahnya untuk rumah kita juga, untuk anak-anak kita juga, untuk bekerja kita juga. Jadi, kita megang semua andil gitu ya. Kalau misalnya dibilang 24 jam mungkin kurang ya buat kita gitu. Jadi, bagusnya kayak Kak Susan bilang sesuatu, yang bisnis ini itu flexible time kayak seperti Pak Oswald bilang dan sesuatu yang kita bisa jalanin kapan aja, dan tadi bilang, upskill knowledge kita ya, sebelumnya iya, kita nggak ngerti masalah masalah sosial media atau masalah tentang digital business atau apapun, di sini nggak masalah, nggak perlu punya pengalaman apa-apa, karena semua diajarkan dari nol. Dan bagusnya, perbedaan dari bisnis ini ke lainnya itu adalah, comprehensive package ya. Jadi satu paketnya tuh Mhm. udah lengkap. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir, apa ya yang mesti dilakuin, dan kita harus research and wasting more time gitu ya. Di sini kita hanya butuh, short amount of time dan kita bisa jalankan bisnis dan semuanya udah tersedia lah intinya ya. Apa mmm, yang kita butuhkan udah ada. Makasih banyak, Kak Susan dan Pak Oswald. Mmm, Gimana nih, teman-teman, tadi udah dibahas ya, gimana nih, teman-teman di luar sana, ada nggak pesan-pesan dari teman-teman ini buat untuk di luar sana, buat teman-teman di luar sana yang masih ragu, masih skeptical, ada pesan nggak, kenapa mereka harus check out this business more, eee, untuk tahu apakah ini cocok apa enggak, karena semua bisnis kan beda ya, tapi pasti kan harus dicek dulu, untuk tahu ini cocok apa enggak. Apa yang mereka mesti lakukan? Siapa yang Pak Oswald bisa bisa, kasih tahu apa yang mereka mesti lakukan untuk leave their skeptical gitu, Ya, pertanyaanku. Sorry. kalau pengalaman saya pribadi, waktu saya lagi nyari tahu side hustle, ya harus ada, keluar dari comfort zone juga ya, harus perhatikan, harus research dengan baik gitu, penelitian dari sendiri gitu, make sure jangan sampai ada scam-nya atau, yang illegitimate gitu ya. Mhm. Jadi, memang harus hati-hati lah gitu, apalagi bagian media sosial, menghasilkan lewat internet itu segala macam program ada deh. Ada yang bilang kaya cepat, ada gini gitu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi, sesudah itu ya ini memang digital business ini sistem ini sudah dirancang oleh para ahli bagi yang kita-kita yang tidak ada pengalaman gitu di bagian social media marketing. Jadi, seperti Kak Maya tadi bilang, semua sudah dirancang, semua sudah ada video trainingnya, step by step-nya, ada mentor coach. Jadi komunitas, itu di belakang itu akan mendukung sampai kita bisa berhasil. Mhm. Dan, begitu juga kayak seperti Ibu Susan bilang, kita perhatikan testimonials yang orang-orang seperti kita gitu, yang berkarir, yang parents yang mau menambah penghasilan gitu pada berhasil gitu. Jadi memang inspirasi banget, bener. Dan Iya. begitu saya perhatikan, jadi ya saya harus beranikan diri gitu ya untuk Mhm. sign up, register untuk program. Ya mulainya dengan workshop yang free, yang gratis gitu. Sesudah itu nonton, kami perhatikan testimoninya bagus, dia punya sistemnya bagus, ya kita terusin berikutnya. Jadi semua itu sudah dirancang, jadi kita ikut aja programnya step by step gitu.
sampai di setup untuk bisnis dan selalu ada, kalau memang namanya soal bisnis gitu kan ada juga masalah bagian marketing, mungkin ada masalah teknologinya apa itu kita jadi dibatasin gitu, tapi selalu ada orang yang membantu gitu, baik mentor, baik coach. Jadi komunitas ini memang besar ya, bukan cuma kecil. Jadi semua itu pada pingin membantu, saling membantu lah supaya semua bisa sukses gitu. Itu yang saya senang. Iya, that's really apa ya, bener-bener kita nggak akan sendirian di sini. Itu yang aku mau tambahin juga, bener dari kata Pak Oswald. Kita di sini nggak sesuatu yang kita nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman, gaptek apa segala macam, itu bukan sesuatu yang menghalangi untuk membangun bisnis ini gitu ya. Seperti Kak Susan bilang, memang dari diri kita sendiri yang mau gitu ya untuk jalanin bisnis ini. Dan untuk mencapai I decided to be a business owner, there's a step ya. Seperti Pak Oswald bilang udah jelas tadi, step-stepnya, ikutin aja step-stepnya gitu ya. Stepnya udah dibuat untuk memudahkan mengerti apa ini bisnis ini. Mungkin dalam live talk ini belum ada yang mengerti tentang bisnis ini. Memang tujuannya bukan untuk menjelaskan apa bisnis ini di sini. Ini di sini lebih sharing our journey, why we chose this business and why you need to check it out yourself gitu ya, untuk lihat apakah cocok juga gitu ya. Kita di sini nanti akan di video di business page masing-masing. Nanti kita akan taruh di komen our own website. Ada Kak Susan website, ada Pak Oswald website, dan website saya. Terserah kalian mau kemana. Masukkan nama dan email. Udah, itu aja, simple as that. And kalian bisa nonton webinarnya langsung. Nah, di webinarnya itu juga nggak ada biaya ya, no fee gitu ya. Untuk tahu apa move forward apa enggak. Nanti kalau misalnya this is good gitu ya, wanna know more, nggak apa-apa, go to the next step. Itu juga risk free ya. Jadi nggak ada trialnya segala macam sampai you are sure that you are gonna do this business. Jadi banyak layernya. Jadi jangan takut untuk get to know more, get to know us gitu ya. Info aja ke kita semua. Apa ada pertanyaan? Kita just real people like you guys, wanna help each other gitu ya, sama rantauan maupun kalian di Australia, Sydney, Eropa, dimanapun kita tinggal di US nggak masalah. Semua bisa kita semua orang bisa menjalankan bisnis ini di manapun karena ini worldwide business. Buat saya segitu aja. Ada yang mau ditambah lagi Kak Susan untuk teman-teman di luar sana sebelum kita tutup? Kalau dari aku pribadi, terus terang aku sempat cari bisnis yang bisa aku kerjain, dan jujur aku sempat maksudnya cari searching gitu loh, cukup lama. Ini benar-benar nggak gitu loh. Karena kan nggak segampang itu kita mempercayakan sesuatu gitu. Yes. Seperti ini bisnis Exactly. di sosial media itu kan banyak banget. Oh ini kelihatannya Iya. Maksudnya kita juga jangan cepat terpancing, tapi kita harus benar-benar teliti. Dan ini sebenarnya aku sempat nemu ini mungkin 2 tahun yang lalu. Tapi karena aku mau tahu ini benar atau enggak, dan akhirnya wah ternyata aku pas lihat webinarnya, ini benar-benar semuanya tuh udah ada step by step-nya, semuanya udah ada jelas dan tinggal kita ikutin gitu loh. Ya kita ada handphone, ada internet, ada laptop, komputer, itu kita udah bisa jalanin bisnis ini. Selain itu yang aku tertarik tuh, kita tuh ada lapor ini pajaknya. Itu yang bikin aku benar-benar confidence, ini kita nggak mungkin ditipu gitu loh. Itu yang benar bikin aku, oke, aku coba gitu loh. Dan setelah aku lihat ini webinarnya,
aku merasa kayaknya, iya, untuk jalan ini soalnya kan aku kayak bisnis yang aku pernah jalanin, itu nggak bisa aku bawa ke mana-mana, gitu loh. Iya, Kalau yang ini pasti kan iya, ini iya, bisa yang ini dibawa. aku bisa bawa gitu loh. Biar maksudnya kalau aku pindah ke mana-mana, ya tetap bisa jalanin gitu. Kalau Iya. yang itu kan nggak bisa gitu. Iya, mau nggak mau pas pindah tutup ya. Iya tuh, Iya. Agustus selesai. Udah dirintis dari nol, tadi Iya. berapa lama, kurang lebih 10 Kurang lebih tahun ya, 10 itu tahun, 10 iya. tahun itu, nggak waktu yang sebentar itu lama itu Iya, ya. iya. Iya, dan, apa, goal-nya kan itu bisa dijalankan terus ya, tapi kan kita nggak tahu situasi kita Iya. 2 tahun ke depan gimana, 3 tahun Iya, ke depan benar. gimana, 4 tahun ke depan gimana gitu ya. Dan kita juga sebagai employee di sini di US, kita selalu banyak berita ya tentang pemberhentian employee gitu ya, atau pengurangan employee, atau apalah, kita nggak tahu ya, ekonomi sekarang lagi nggak bagus banget gitu. Jadi kalau kita andalkan just one source of income, I don't think it's safe. Mungkin ya kita stabil nih sekarang ya, tapi kan pasti ada pikiran kan. Kalau aku sih berpikir terus, nanti gimana ya? Nanti gimana, walaupun kita pasrahkan semua ya, kita masing-masing punya our faith, our God, dan kita just for pray, tapi kan we as a human have to do something, ya kan? Have to do something different than others, yang kita bisa, anak-anak masih bisa sekolah, anak-anak masih bisa aktivitas, anak-anak masih terjaminlah masa depannya. We do always our best for our kids, correct? So, yeah, buat teman-teman di luar sana, just check it out. Kita di sini akan bantu all the way for you, so you guys can be succeeded as well. Kalau ada pertanyaan kabarin kita aja. Oke, for now, kita akan tutup. Makasih semuanya, Pak Oswald, waktunya, Kak Terima kasih. Susan. Mungkin next time kita bisa chit-chat bareng lagi buat teman-teman yang ingin tahu di luar sana dan mungkin berbeda topik. Makasih semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih, bye.